땅이 나대라니까 병신. 알았지? 웃으면 되는데. 아이씨, 죽어. 강선아, 밥 먹었어? Halo bre, kembali lagi bertemu dengan Mimin hanya di channel Net Film 98. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film drama Korea terbaru yang baru dirilis tahun 2025. Film ini sendiri berjudul S-Line. Di film ini ya, saya akan membahas episode 1 dan episode 2. Jadi film ini bercerita tentang seorang gadis sekolah yang memiliki kemampuan yang bisa melihat garis merah dari kepala semua orang yang ada di seluruh dunia. Yang mana arti tanda garis merah itu sendiri merupakan tanda bahwa orang itu pernah melakukan hubungan bercocok tanam dengan pasangannya. Bahkan bisa tahu berapa kali orang itu melakukan hubungan tersebut. Dengan kemampuan itu, si wanita bisa mengungkap kasus pembunuhan berantai yang disebabkan oleh kacamata ajaib yang bisa juga memiliki kemampuan seperti gadis tersebut. Namun penggunanya akan sangat dalam bahaya bila memakainya. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Film dimulai yang memperlihatkan seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya. Dia bernama Shin Hyun Hope. Saat itu dia mendengar suara klakson mobil yang berbunyi di dekat rumahnya. Shin Hyun melihat ada mobil yang memiliki garis-garis merah banyak banget di kepalanya. Ia pun mengajak wanita yang hanya memiliki satu garis berwarna merah, dia bernama Kang Seon Ah, untuk naik ke mobilnya. Namun ia langsung menolaknya. Tak sampai di situ saja, Shin Hyun melihat salah satu tetangganya yang memiliki garis merah tersebut. Ia pun nampaknya sudah biasa dengan penglihatannya itu. Disinilah kemudian Shin Hyun mengungkapkan arti dari garis merah tersebut, yaitu pertanda jika orang-orang yang telah melakukan hubungan intim, dan jika garis merah itu semakin banyak, maka menandakan orang tersebut sudah melakukannya berulang kali. Jadi di sini ternyata Shin Hyun memiliki kemampuan itu sejak kecil. Bahkan berkat dari kemampuannya itu menyebabkan ibunya menjadi gila karena telah menemukan sebuah garis merah di kepala suaminya yang terhubung dengan bibinya. Itu artinya sang ayah sudah berselingkuh, sehingga ibunya langsung menusuk suaminya hingga tewas. Sejak kejadian naas tersebut, Shin Hyun lebih memilih untuk diam dan tidak menceritakan kemampuannya kepada orang lain karena dia takut apabila kemampuannya itu bisa menyakiti orang lain seperti yang terjadi dengan keluarganya. Bahkan Shin Hyun selalu berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Namun yang anehnya lagi, dia tidak bisa mati. Jadi seolah-olah ada yang mengganggunya. Shin Hyun pun kemudian berniat ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang garis tersebut. Dia juga sudah mengumpulkan informasi tentang berbagai garis merah dari seluruh dunia. Dia juga ingin mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan sama seperti dirinya, serta ingin menghentikan kutukan tersebut. Tak lama dari itu datanglah tetangga barunya yang memberikan buah-buahan. Memang selama dia baru pindah, ia selalu berbagi dengan tetangga sekitarnya. Namun Shin Hyun berpura-pura tidak melihatnya, sehingga membuat tetangga barunya langsung segera pergi.
Sementara itu di parkiran kantor polisi, kita akan diperlihatkan salah satu anggota polisi yang bernama Han Ji-wook. Dia tak sengaja menggores mobil temannya sendiri. 야, 미안하다. Saat berada di dalam kantor polisi, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia sangat sibuk karena harus mengurus keponakannya. 섹스 중독인 줄 알았는데. Saat berada di sekolah, Kang Seon-ah yang sedang dibully oleh teman-temannya, terutama oleh si ketua pembuli yang bernama Kim Hyo-young. 야, 갖고 오라는 돈은 안 갖고. 병신아. 야, 괜찮아? Diketahui ketua pembuli itu sangat marah karena Seon-ah tidak menyetor uang kepadanya serta melaporkan tentang kenakalannya. Seon-ah pun diancam jika dia melakukan itu sekali lagi, maka ia akan mendorongnya dari gedung ini. 무서? 한 번만 더. Han bersama rekan-rekannya telah mendapatkan laporan tentang penemuan mayat seorang perempuan di rumahnya. Yang anehnya jasadnya sangat bersih dan semua isi rumahnya nampak tidak terjadi apa-apa. 시체는 깨끗하고. 애인은? 그건 아직 확인해. Han menemukan bekas bungkus makanan salah satu restoran yang cukup terkenal di tempat itu. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya. Dan salah satu rekannya mengabarkan bahwa kemarin malam ada seorang pria yang mengantar makanan restoran ke tempat wanita yang dibunuh tersebut. Malam itu, mereka pun dibuat bingung dengan kasus ini karena tidak ada bekas tanda pemerkosaan serta barang-barang dan uangnya yang masih utuh. Menurut informasi, memang wanita itu sering memesan makanan di restoran langganannya. Namun malam kemarin, dia tidak memesan makanan itu. 배달집은 어떻게 됐어? 그 여자 집에서 자료 그대로 있고 성폭행 흔적도 없고. Saat berada di rumah, Shin Hyun sedang melihat sebuah berita tentang kasus pembunuhan yang terjadi di apartemen Shin Woo-dong yang berusia sekitar 20 tahunan. Dan ternyata kasus pembunuhan ini sudah terjadi 3 kali di tempat tersebut. Hingga kini para polisi sangat sulit untuk mengidentifikasi pelaku itu yang sangat bersih dalam setiap kali melakukan aksinya, sehingga membuat para polisi menemui jalan buntu. Saat itu seorang reporter juga memberitahu bahwa telah ditemukan jasad wanita yang berumur sekitar 30 tahunan karena telah dibunuh. Di sana Shin Hyun melihat pengendara motor yang memiliki garis eslan yang berada di sekitar pembunuhan itu. Jadi dia tahu bahwa dia adalah pelakunya. 아니다. 진입 흔적이 다분한 것으로 우발적인 Malam itu Shin Hyun melihat di dekat apartemennya ada seorang pengendara yang masuk ke apartemen itu. Ia pun seketika langsung panik dan menghubungi nomor darurat untuk melaporkan kejadian itu. Namun setelah beberapa saat ternyata si pengendara motor itu adalah pacar tetangganya yang memang sering melakukan hubungan iclik. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mematikan teleponnya. Pagi itu Han Ji-woo sedang berada di apartemennya, yang mana ternyata Seon-ah ini adalah keponakannya. Ia pun meminta uang kepada pamannya. 일단 이걸로 쓰고 있어. 내일 더 뽑아다 줄게. Dan disinilah Han Ji-woo terkejut melihat badan keponakannya yang penuh dengan luka. Meski begitu, Seon-ah tidak melaporkan tentang pembulian yang terjadi. Karena jika melapor, seperti biasa, dia akan disiksa lagi oleh murid-murid bandel itu. Apartemen Han Ji-woo ternyata lokasinya saling berseberangan dengan apartemen Shin Hyun yang kacanya ditutupi menggunakan kertas.
Dia pun mendapatkan laporan bahwa ada seorang pelapor yang melihat pengendara helm itu yang berada di sekitar apartemen mereka. Dan si penelpon pun itu berlokasi sama dengannya. Han kemudian langsung segera pergi ke tempat Shin Hyun. Di sana ia pun langsung mengetuk pintunya berulang kali karena tidak segera dibuka. Shin Hyun pun untuk yang pertama kalinya melihat tanda Eslan yang sangat banyak dari seorang pria. Menurut salah satu tetangganya, memang Shin Hyun orangnya jarang keluar rumah dan selalu menyendiri. 이거가 될 수 있습니다. 잠깐이면 됩니다. 어제 경찰로 Untungnya saat itu Shin Hyun mau membuka pintunya dan dia menjelaskan bahwa dia salah memberikan informasi tentang si pengendara berhelm itu karena nyatanya si pengendara itu adalah pacarnya. 애인이었어요. 아저씨 옆집. Malam itu, datanglah si pengendara motor pengantar yang menuju masuk ke dalam apartemen. Di sana pengendara itu berhenti tepat di dekat kamar Shin Hyun. Saat berada di luar, Seon A dihubungi oleh ketua pembuli yang memperingatkannya untuk membawa uang. Tentunya hal itu membuat Seon A harus segera menyiapkan uang yang cukup besar. Ia pun saat itu melihat ada seorang wanita yang baru saja mengambil uang. Ia pun langsung mengikutinya untuk mencuri uang tersebut. Namun aksinya tidak semulus yang dibayangkan. Saat makan malam, rekannya memberitahu bahwa wanita korban pembunuhan itu memiliki mantan pacar yang bernama Woo Jong-min, seorang guru di SMA Bangju. Dan di sini Woo Jong-min mengenali dua wanita yang terbunuh itu. Han Ji-woo pun pernah melihat saat dia berada di apartemen Shin Hyun. Mereka berdua menyimpulkan bahwa mungkin guru itu ada hubungannya dengan kasus pembunuhan tersebut. 이런 우연을 또 저희가 그냥 두진 않죠. 303호 이 새끼가 살해된 두 Malam itu, ia pun pergi terburu-buru karena mendapatkan kabar bahwa ayahnya yang bernama Han Hao-san tiba-tiba saja pergi dari rumah sakit. Setibanya di sana, untungnya sang ayah langsung segera diselamatkan oleh petugas itu. Dongzi kemudian pergi ke apartemen Woo Jong-min untuk menyelidiki apakah dia ada keterkaitannya dengan pembunuhan itu. Di kamar tersebut yang cukup mengerikan, ia pun langsung menghubungi Han. Namun yang tidak diketahui olehnya, ternyata Woo Jong-min berada di tempat itu yang langsung menyerang Dongzi sampai tidak berdaya. Setelah melakukan itu, Woo Jong-min langsung segera pergi ke apartemen sebelahnya untuk melakukan pembunuhan lagi. Shin Hyun yang mengetahui bahwa akan ada lagi kasus pembunuhan brutal, ia pun memberanikan diri pergi keluar rumah membawa pisau. Terlihat saat itu Shin Hyun nampak sangat kesulitan untuk berjalan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, tertatih-tatih untuk melangkah. Sampai akhirnya ia pun pingsan, dan di sana ia pun melihat sosok ibunya telah membuat ayahnya meninggal. Di dalam rumah, Jung-min langsung menghampiri seorang wanita yang masih muda, dan ternyata
Disinilah Jungmin memiliki kemampuan sama seperti Shin Hyun yang bisa melihat garis merah pada wanita itu yang sering melakukan hubungan iclik. Ketika Jungmin sedang melakukan eksekusinya kepada korban, datanglah Shin Hyun yang berusaha untuk menolong. Namun sayangnya justru dia langsung ditusuk oleh Jungmin hingga membuatnya tumbang tidak berdaya. 못 지르겠어? Si korban berusaha melawan meski kesulitan. Jungmin tak henti-hentinya melakukan serangan terhadap korban yang berusaha untuk menolong Shin Hyun. Saat itu tibalah Han yang langsung pergi memasuki ke dalam rumah Shin Hyun karena di luar dia melihat ada kacamata yang jatuh. Di dalam rumah itu, akhirnya Han mengetahui bahwa banyak sekali informasi mengenai tanda garis merah yang berhasil dikumpulkan. Di sana Shin Hyun berjuang mati-matian untuk menyerang Jungmin yang hampir saja menghabisi korbannya. Lalu dari jarak yang jauh, Han langsung melancarkan tembakan hingga telah mengenai Jungmin. Akhirnya para petugas polisi mulai berkerumun untuk mengevakuasinya. Dalam hal ini nampaknya Shin Hyun baik-baik saja setelah tubuhnya tertusuk. Dan Dongji juga berhasil selamat dari insiden tersebut. Ia terus kepikiran dengan perkataan Jungmin yang ternyata bisa melihat garis S-line itu. Dan si Jungmin mungkin sudah tewas akibat tembakan yang mengenainya. 안경? 너 진짜 병원 안 가봐도 돼? Ternyata Seon-ah juga mengenali Shin Hyun. Dia tahu tentang berita pembunuhan ibunya kepada sang suami akibat perselingkuhan. Kini sang ibu pergi melarikan diri. Shin Hyun pun menyadari dengan kemampuannya yang bisa melihat garis S-line. Meskipun itu kutukan, namun berkat dia bisa melihatnya, bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan inilah ketika kacamatanya dicopot, dia melihat jutaan garis S-line yang banyak sekali di seluruh dunia. Tak lama dia mendapatkan pesan yang memberitahu bahwa dia harus datang ke sekolah SMA-nya karena dia juga sama seperti Shin Hyun yang bisa melihat garis iclik. Pagi itu saat berada di sekolah, yang memperlihatkan seorang guru wanita yang mana mobilnya sempat mogok yang dibantu oleh para siswanya. 고마워 준선아. 너 가고 싶은데? Dan di sini kemudian Seon-ah juga memiliki satu garis merah yang menandakan bahwa dia pernah melakukan hubungan iclik. Sementara itu Shin Hyun mulai terngiang dengan isi pesan bahwa ada seseorang yang sama dengannya yang bisa melihat garis S-line yang ingin mengajaknya bertemu di sekolah. Ketika Seon-ah masuk ke dalam kelas, ternyata rahasianya terbongkar bahwa dia telah memiliki perasaan kepada seorang pria. Tentunya melihat pembulian tersebut, Seon-ah langsung segera menyerang Kim Hyo-young. Tak lama dari itu datanglah seorang guru yang bernama Lee Gyu-jin yang langsung segera memisahkan perkelahian itu. Akibat kekerasan itu membuat Seon-ah disidang. Setelah sidang itu, saat dia berada di kelas, ia menemukan kacamata di lacinya. Saat di markas polisi, Dongji pun sempat sewot kepada Han gara-gara dirinya yang memerintahkan untuk mengecek rumah Jungmin. Nyawanya hampir saja melayang. Han berniat akan memeriksa rumah itu lagi karena menurutnya kasus ini sangat janggal karena belum tahu tentang motif di balik pembunuhan tersebut. 그건 작년이고 왜 하필 지금이야? 모두 관련이 있던 여자들이었잖아요. 근데 이거 왜 또 보고 있어요? 범인 잡았잖아요.
Singkat cerita, saat dia berada di rumah Jungmin, ia pun banyak melihat ratusan ribu garis merah di sekeliling dindingnya. Seon-ah ternyata membawa kacamata itu yang membuatnya bisa melihat garis merah pertanda dia sudah iclik. Dia pun kemudian dikejutkan dengan kedatangan pamannya yang banyak sekali memiliki garis merah pertanda pamannya sudah banyak sekali melakukan hubungan tersebut. Saat dia pergi keluar menggunakan kacamata itu, ia pun akhirnya bisa melihat setiap orang yang memiliki tanda garis merah di kepalanya. Setiap orang memiliki beda-beda garis merah tersebut dan jumlahnya. Di pagi harinya, Seon-ah diajak pergi bareng ke sekolah dengan Han, namun dia menolaknya. Setibanya di sana, Seon-ah melihat teman-teman sekolahnya yang rata-rata sudah pernah iclik dengan pasangannya. Ada banyak garis S-line yang ia temukan berkat kacamata ajaib tersebut. Bahkan yang lebih gokilnya lagi, Seon-ah bisa melihat para pembulinya, terutama Ye-yong yang ternyata memiliki hubungan dengan staf guru di sana. Bahkan ia juga pernah melakukan iclik dengan gurunya itu. Hal itu tentunya bisa membuat Seon-ah balik melawan para pembuli tersebut. Di kelas, guru Gyujin membawa murid baru yang tak lain adalah Shin Hyun, karena dia ingin bertemu dengan seseorang yang telah mengajaknya bertemu lewat pesan di HP. 사이좋게 잘 지내고 모르는 거 있으면 반장 준서. 씨발. 왜 말을 못? Han masih menyelidiki kasus tersebut dengan melihat profil Jungmi yang merupakan guru matematika. Dia pun heran mengapa si Jungmin memakai kacamata untuk menghabisi korbannya. Untuk itu ia pun langsung bergegas pergi ke sekolah Jungmin mengajar. 무슨 일로? 젊어 보이시더라. Di sana ia pun bertemu dengan guru Gyujin. Ia pun menanyakan hal kebenaran tentang guru Jungmin. Apakah dia memang benar menggunakan kacamata sejak dulu. Dan anehnya ternyata dia tidak pernah melihat guru Jungmin menggunakan kacamata itu. 조금 이상하게 들릴 수도 있는데요. 예, 피해자가 아니라 가해자 오정민 씨는 아세요? 작년까지 Saat di sekolah, akhirnya Seon-ah berani menghadapi Ye-yong karena dengan menggunakan kacamata ajaib tersebut, dia bisa membongkar semua aib para pembuli itu. 뭐야? 씨발. Datanglah Shin Hyun langsung membantu Seon-ah. Ia pun dengan sangat nekat akan mengajak Ye-yong bundir bersama dengannya. Tentunya hal itu membuat Ye-yong sangat ketakutan. 약속해. 우리 안 건드리겠다. Bukannya terima kasih, Seon-ah justru marah kepada Shin Hyun. Ia pun memintanya agar jangan ikut campur dengan urusannya itu. 뭐해? 안 오고. Malam itu Han sedang berada di bar tempat langganan guru Jungmin. Menurut pegawai itu, Jungmin sering datang ke tempatnya. Ia pun sering melihat Jungmin yang sering berbicara sendiri. Bahkan Jungmin pernah berantem dengan salah satu pelanggan karena tingkahnya yang menghitung garis merah orang lain. Setelahnya seperti biasa, Han diajak adu gabrut dengan wanita yang berada di sampingnya. Sementara itu, di malam hari yang memperlihatkan Seon-ah yang sedang mengikuti Ye-yong yang bertemu dengan gurunya untuk bercocok tanam di penginapan. Ia lalu memotonya untuk melawan balik Ye-yong agar tidak membulinya lagi.
Di dalam penginapan itu, Ye-yong pun mendapat pesan pengancaman dari Seon-ah tentang foto dirinya bersama dengan guru. Namun nampaknya Ye-yong tidak begitu menanggapinya karena dia masih di bawah umur, sehingga hal itu memunculkan ide gila dari Seon-ah yang akan tetap melakukan rencananya. 국어는 처벌받아도 나는 아니라고 병신아. Pagi itu, akhirnya semua para guru telah mendengar sebuah kabar berita tentang hubungan seorang guru dengan murid perempuan. Kabar itu kian meluas kemana-mana karena Seon-ah mulai melancarkan aksinya. Meski Seon-ah tidak memberitahu siapa nama kedua orang yang telah melakukan hubungan terlarang itu. 시다. 하지 말고. 저 같은 아저씨가 Guru tersebut mendapatkan pesan tanpa nama yang memintanya uang tebusan 20 juta won jika rahasia mereka ingin tetap aman. Sang guru kemudian bertemu dengan Ye-yong hanya berduaan saja. Ia pun dibuat panik karena hubungannya akan segera terbongkar. Namun berbeda halnya dengan Ye-yong yang nampaknya dia sangat tenang. Ia pun memberitahu bahwa yang sudah menyebarkan foto-foto tersebut adalah Seon-ah. 병신이. Setelah pertemuan itu, Ye-yong pun tak sengaja melihat teman-temannya sudah berteman dengan Seon-ah. Bahkan pacarnya saja yang kini sudah putus lebih memilih Seon-ah untuk diajak menjadi teman ketimbang dirinya. Mungkin di sini Seon-ah sudah menyebarkan berita tersebut. 지금 왜라는 말이 나와? 어? Guru itu pun mulai mendapatkan teror dari Seon-ah yang menaruh foto-foto tentang dirinya bersama dengan Ye-yong. Saat berada di kamar mandi, Shin Hyun langsung memberitahu bahwa dirinya juga memiliki kemampuan yang bisa melihat garis S-line pada semua orang. Bahkan dia tahu bahwa di sekolah ini banyak sekali para siswanya yang pernah adu gabrut. Ia juga tahu jika Seon-ah memiliki satu garis S-line di kepalanya. 그럼 Ia pun berusaha untuk menyadarkan Seon-ah bahwa kacamata ajaib itu sangatlah berbahaya karena guru Jungmin yang memakai kacamata yang sama seperti dirinya mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Namun Seon-ah tidak percaya dengan perkataannya itu. 그래서 뭐? 그 남자도 이 안경 쓰고 있었어. 이건 내 거야. Saat mereka berdua sedang berjalan pulang ke arah rumah, Seon-ah mengatakan apakah ada cara untuk menghilangkan garis S-line merah itu. Caranya cuma satu, dengan bundir atau menghilangkan nyawa. Kemudian malam itu yang memperlihatkan Seon-ah yang sedang adu gabrut dengan mantan pacar Ye-yong. Tak lama berselang, ia pun dihubungi oleh sang guru bahwa dia telah menyiapkan uang tebusan. Lalu mereka pun segera pergi bersenang-senang. Tanpa disadari, di sana ada Ye-yong yang mengikuti mereka dari belakang. 넌 내 거야. 그러니까 Yang mana ternyata pada saat mereka sedang berada di kamar mandi, Ye-yong telah mendengar semua percakapan mereka berdua. Kini Ye-yong ingin mencuri kacamata tersebut. Dan pada akhirnya Ye-yong telah berhasil mengambil kacamata ajaib itu. Ia pun bisa melihat garis tanda merah di setiap orang. Hingga secara tiba-tiba saja Seon-ah yang selesai bersenang-senang dengan pacar barunya, ia pun panik saat kacamata di dalam tasnya telah tiada. Ia pun menghubungi Shin Hyun dan menuduhnya bahwa dia telah mencuri kacamatanya. Ia pun kemudian meminta Shin Hyun agar bertemu dengannya di sekolah malam ini juga. Tak lama berselang, Seon-ah sudah berada di sekolah. Ia pun kemudian bertemu dengan sang guru. Di sana Seon-ah langsung meminta uang tebusan 20 juta won. Namun sang guru langsung memohon kepada Seon-ah meminta keringanan. Namun Seon-ah langsung menolaknya. 일도 다 쌩 깠잖아.
저 잘리면 우리 가족들은 어떡하니? 아 그리고 Singkat waktu, istri sang guru pun sudah mengetahui perselingkuhan dirinya dengan sang murid, yang hal itu berujung kematian bagi Seon Ah karena didolong oleh gurunya, sehingga membuatnya jatuh terbunuh. Sayangnya Shin Hyun saat itu datang terlambat, sehingga ia pun tidak bisa menyelamatkan nyawa temannya tergeletak tidak berdaya. Kini di kepala Seon Ah telah menghilang tanda garis merah itu, menandakan nyawa Seon Ah benar-benar tidak bisa terselamatkan lagi. Sedangkan Shin Hyun tidak tahu jika di atasnya ada seorang guru yang telah mendorongnya. Dan singkatnya, film yang berjudul Iceland episode 1-2 yang dirilis pada tahun 2025 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Nantikan film selanjutnya hanya di channel Net Film 98 dan sampai jumpa kembali.